Iya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan lu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Duta Injil dalam ibadah raya pagi ini. Siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama, satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, sungguh penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kalau kami ada itu anugerah Tuhan, kalau kami ada itu kemurahan Tuhan. Roh Kudus mengambil alih ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami siap mengangkat pujian syukur kami hanya buat Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang datang lemah Tuhan lawat, Tuhan kuatkan. Yang datang susah Tuhan hibur. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, mengangkat pujian syukur kami hanya buat Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap bentuk kuasa gelap yang coba mengganggu kami hari kami tolak, patahkan dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di atas ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang diberkati pemenang Duta Injil, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, angkat pujian buat Tuhan. Amin, haleluya. Glory Tuhan. Yeah. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian, katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, katakan Tuhan. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar. Amin. Tuhan Yesus, sama-sama nyatakan haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin Tuhan. Nyatakan Tuhan, dimanapun, kemanapun Tuhan. Nyatakan dengan iman, di situ pasti. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, sama-sama katakan kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar. Berlari sampai tujuan, sama-sama nyatakan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Benar Tuhan, haleluya. Dimanapun, kemanapun Tuhan, nyatakan dengan iman, di situ pasti. Amin, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang jemaat saja angkat pujian, katakan kami yang kami bait kudus-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan haleluya.
setiap kita, mujizat menyertai kita semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi yang percaya mujizat terjadi, lambaikan tanganmu. Kami terima. Amin. Dengar Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Percaya dengan iman, mujizat Tuhan terjadi atas kami semua. Kemanapun Tuhan, yang percaya sama-sama. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan. Kami terima. Kami terima. Engkau sediakan untuk kami bawa. Sungguh Tuhan, haleluya. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan. Thank you Lord, haleluya. Kemanapun Tuhan, lambaikan tangan kita yang percaya. Benar Tuhan Yesus, kami percaya, nyatakan. Yes, setiap kami percaya, haleluya, di situ pasti. Tepuk tangan di atas kepala ya. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam, takkan patah semangatku ya, takkan hilang. Lagi-lagi yang percaya, nyatakan. Sorak pujian, setiap kita yang percaya, haleluya. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Biar jemaat saja angkat dua tangan tinggi, katakan. Takkan patah semangatku Tuhan, malah semakin menyala di hadapan Tuhan, semangat memuji Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi yuk. Tuhan dengar, Tuhan lihat setiap pujian kita pagi ini, yang bersuka cita sekarang selama-lamanya. Sama-sama yang percaya, come on sing. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Yuk, sama-sama lambaikan yuk. Haleluya. Sorak pujian, sukacita, sukacita, sukacita. Amin Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Saudara kasih salam happy Sunday. Saudara cari sebanyak-banyaknya kiri kanan muka belakang, katakan semangat kita memuji Tuhan. Come on. Haleluya. Thank you Lord. Sama-sama, come on say. Tiba saatnya kami berkumpul, nyatakan Tuhan, dari sebuah suku dan bangsa berdiri. Satu suara yuk.
Yesus. Biar musik memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala ya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang ajaib. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang selama-lamanya jemaat saja, mari angkat dua tangan. Keselamatan yang jujur. Pujian. Lagi-lagi yuk, lambaikan tangan kita. Nyatakan keselamatan singa. Come on singers. Mari lebih lagi buat Tuhan. Ready singers, shout, shout. Keselamatan dari Allah yang jujur dan bertata, kami naikkan pada pujian. Yes Tuhan, kekuasaan bagi Dia Yesus. Kemuliaan, kemuliaan. Yes, haleluya. Katakan selama-lamanya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan di atas kepala ya. Thank you. Haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Ready to die Injil. Jump, 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 jump. Amen, haleluya. Thank you Lord. Ajaib Tuhan. Sebab saudara dan saya hidup. Katakan, I'm not gonna live. Dahsyat. Itu duta Injil. Amin. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Deep down I know that you're here with me. I can do anything. Come on. Hallelujah. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you. Yes Tuhan. I am living by faith. Angkat tangan yang percaya. Come on. Jump, jump, jump. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Anak Bapa, sama-sama jemaat saja katakan, I'm not gonna leave. Luar biasa duta Injil. Angkat tanganmu katakan. Come on singers. Benar Tuhan. I can do anything. Jump. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible. Through you. Strongholds are broken. I am living by faith. Yang percaya katakan semua. I believe. I believe. Amen. I believe. Amen. Setiap kita yang percaya, jemaat saja katakan I believe. Mana tangan-tangan yang percaya? Angkat-angkat di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan dengar. Sekali lagi lambaikan yuk sama-sama singers. I believe. I believe.
Nyatakan, through you I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible. I am living my faith. Sama-sama, come on. Say, I believe, I believe, I believe. I believe, say, I believe. Semua, come on. Haleluya. I believe, I believe. Setiap kita yang percaya. Haleluya. Yes, Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari sekali lagi yang percaya. Ada yang datang lemah, sakit Tuhan sedang sembuhkan. Percaya dengan iman, pengurapannya, kuasanya dicurahkan atas setiap kita. Yang percaya angkat dua tangan, terima dengan iman. Di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudara. Tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami nikmati Tuhan, pengurapan yang baru turun atas kami. Kuasa-Mu yang heran dan ajaib mengambil alih hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus, kami rindu Bapa. Terus mengalami, haleluya, lawatan, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Dan ketika kami alami perjumpaan dengan Engkau, hadirat-Mu Tuhan menguasai hidup kami. Hidup kami enggak sama lagi. Terus Bapa, lawat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, satu persatu Tuhan. Haleluya. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bersyukur, memuji dan menyembah. Haleluya. Mari datang sama Tuhan. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Hallelujah. Nyatakan, Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, Lord, I fall apart. Nyatakan Tuhan, that guides my heart. Haleluya. Mari semuanya. Lord, I need you. Oh, my one defense, my righteousness,
sembahyang. Sekali lagi, mari angkat pujian. Lord, I need you. My one defense, my righteousness, oh God. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Biar jemaat saja katakan, Lord I come. Amen. Oh here I find my rest. Without you Lord, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lagi nyatakan, Lord I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you Lord, I fall apart. You're the one, thank you Jesus, that guides my heart. Hallelujah. Lord, I need you. My one defense, my righteousness. Sekali lagi angkat pujian, katakan, Lord I need you. Gak ada kekuatan kami tanpa Tuhan. Gak bisa jalan tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. My righteousness. Mari sama-sama singers, angkat tangan kita, katakan Tuhan, Lord I need you. Dalam setiap hidup, dalam setiap langkah kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian lebih lagi, nyatakan, Lord I need you. Oh I need you. Every hour I need you. My one defense. Benar Tuhan, haleluya. Puji Yesus, musik
Jemaat saja katakan. Be glorified. Mari boleh kita angkat dua tangan tinggi, katakan, oh God, haleluya. Be glorified and magnified. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya, nyatakan, oh God, Tuhan, be glorified. Bapak Pendeta Ridwan Utama, silakan. Haleluya. Oh God. Haleluya. Thank you, Lord. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Oh God, I worship. We worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Be glorified and magnified. Amin Tuhan Yesus. I worship, be glorified. Yes, Lord. Oh God, I worship. Hallelujah. Be Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Tidak ada sesembahan kami selain Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Kaulah gunung batu keselamatan kami yang sangat terbukti. Kaulah satu-satunya kebenaran itu Tuhan. Semua kami haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, Roh kebenaran, kasihani kami semua. Bawa kami kepada kebenaran yang murni, yang sejati melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan tegas, supaya kami mengabdi, beribadah dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Kaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami, penebus juru selamat kami. Kami mau taat kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, teruslah singkapkan kebenaran firman Tuhan yang terus mengubah kami. Sehingga setiap kami diperbaiki kelakuan kami. Dan dididik kami dalam kebenaran. Tidak ada nilai yang terbaik di mata Tuhan selain didapatkan umat percaya itu hidup dalam kebenaran.
Kami siap mendekati firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, tidak terkecuali siapapun kami. Jamah-jamah lawati kami Tuhan. Kami beriman, kami pulang sangat beda dibandingkan ketika kami tiba. Sehingga roh kami semakin menyala-nyala untuk jadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini worshiper. Apa tema kita hari ini? Worshiper. Penyembah. Halo Bapak Ibu Jemaat sekalian. Jangan maknai penyembah sekedar studi kata. Penyembah adalah orang yang melakukan penyembahan. Tidak sekedar itu. Puncak, salah satu puncak yang disukai Tuhan dalam orang Kristen adalah menyembah Dia. Tetapi jangan lupa, penyembahan itu bukan sekedar ritual fisik. Penyembahan itu bukan sekedar ritual fisik. Ini penting sekali. Supaya jangan kita kira kita sedang menyembah Tuhan, kita nyanyi bagus, angkat tangan, berlutut, keluar air mata, itu perlu. Tapi jangan sekedar itu. Itu ritual fisik. Kekristenan yang sejati kalau didapatkan orang itu menyembah dengan benar. Mari kita buka Alkitab kita dengan cermat. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 26. Teliti benar-benar, bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat 26. Saya ajak kita membacanya bergantian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yes. Bapak Ibu, Yesus penggenap semua orang yang dikatakan apa arti mengikut Yesus dalam perjanjian lama. Penggenapnya dalam Yesus.
Mesias itu Yesus, artinya yang sah diurapi untuk jadi juru selamat dunia. Maka kebenaran ini merubah stigma kita. Merubah paradigma kita. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Absolutely. Kalau ada di antara Anda punya pemikiran bahwa selain Yesus masih ada yang bisa jadi juru selamat, percayalah Anda sedang sesat. Percayalah Anda sedang sesat. Kalau ada alternatif lain, Allah Bapa menyelamatkan manusia di luar Yesus. Kalau ada alternatif lain, Yesus kurang kerjaan jadi manusia. Kurang kerjaan dia mau dihina, disalibkan. Bahkan Alkitab berkata terkutuklah dia karena kutuk-kutuk kita sekalian. Sia-sia iman percaya kita kalau Yesus bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Camkan hal ini. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya Yesus katakan dalam konteks kejujuran dan kasih. Aku adalah satu-satunya jalan. Terjemahannya kurang pas karena dalam bahasa aslinya semua itu dalam bentuk kata benda tunggal. Maka terjemahannya yang benar adalah aku satu-satunya jalan. Satu-satunya kebenaran. Satu-satunya pemberi kehidupan. Di luar aku orang binasa. Itu kejujuran, penuh kasih, sama sekali tidak unsur arogansi. Sehingga dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Yaitu pertobatan dan ketaatan. Itu Injil. Makanya semua khotbah apapun temanya. Semua seminar apapun temanya. Tegur dosa dan bawa mereka jadi pelaku firman. Itu yang utama. Entah soal sakit sembuh gak penting. Catat baik-baik. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Bertobat dan pelaku firman itu ciri utama ajaran Kristen. Catat baik-baik. Apakah jamin Anda sembuh masuk neraka? Apakah Anda jamin sembuh masuk surga? Tidak pasti. Kalau Anda bertobat yang sembuh atau enggak sembuh, pasti Anda ke surga. Kalau Anda enggak bertobat, pasti Anda ke neraka. Entah Anda sembuh sekalipun. Ini penting. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen karena itu tidak menentukan. Tetapi jangan anti kesembuhan. Ulangi 1, 2, ya. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi 1, 2, ya. Yes, karena kesembuhan bukan jawaban. Ini penting. Supaya Anda lebih tajam, lebih spesifik, lebih fokus ikut Tuhan dengan benar. Maka konteks kebenaran ini, awal-awal Tuhan pelayanan, ini penting sekali didengar orang setiap orang percaya. Supaya ayat yang menentukan ini, tema yang menentukan ini Anda pahami, Anda taati. Lihat ayat 23. Lihat ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lanjut. Ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Ini penting. Kalau itu kehendak Bapa, itu menentukan. Saya ulangi ya, supaya Anda jangan gagal fokus ya. Setiap orang percaya harus jadi pendeta enggak? Karena tidak, itu tidak menentukan. Pendeta bisa tetap masuk neraka, pendeta bisa masuk surga. Jemaat bisa masuk neraka, jemaat bisa masuk surga. Jadi tidak menentukan. Setiap orang percaya harus bisa bahasa roh enggak? Karena tidak, itu tidak menentukan. Ini penting sekali supaya Anda tidak gagal fokus. Setiap orang percaya harus ke Israel enggak? Enggak, itu tidak menentukan. Setiap orang percaya sakitnya harus sembuh enggak? Enggak. Ini penting supaya Anda jangan gagal fokus. Catat baik-baik. Setiap orang percaya harus sabar enggak? Yang pemarah lihat saya. Kalau kau enggak sabar, itu menentukan. Makanya jangan gagal fokus. Liciknya iblis, silakan kau khotbah. Silakan kau penyembahan. Yang penting jangan sabar. Selesai Anda. Karena itu yang menentukan mulai Anda fokus. Setiap orang percaya harus hidup benar gak? Harus. Itu menentukan. Setiap para suami harus mengasihi istri gak? Yang suami yang gak mengasihi istri, lihat saya. Bahaya hidup kau itu. Bahaya hidup kau itu. Yang ini yang harus tekankan. Kalau enggak ketipu Anda. Saya ngomong di kalangan di Mabes TNI, Mabes Polri. Kalau kau bintang 4, kalau kau jenderal, enggak pernah Tuhan sebut keberhasilan. Kalau kau bintang 4, kau suami, tapi kau hianati perkawinanmu, kau gagal. Jangan pura-pura gak nyambung kalian. Gagal kalian. Kalau kau direktur, kau konglomerat. Salah satu konglomerat di Indonesia ini. Kalau kau hianati perkawinan, kau gagal. Makanya gak usah terlalu memberi hormat kepada orang yang sangat kaya. Jangan terlalu. Kata terlalu catat. Sampai banyak pendeta gak berani menegur orang kaya. Karena orang ini suka uangnya, gak suka jiwanya. Ayolah. Ibu-ibu. Para istri. Semua istri harus tunduk pada suami enggak? Kan sedikit yang jawab kan? Saya peringatkan kalian ibu-ibu. Kalau kalian ngelawan suami, itu mengerikan. Jangan mati dulu baru siuman. Expired, terlambat. Makanya yang harus arahkan doa puasa. Gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Doa puasalah kepada yang keharusan. Apapun kelakuan suamiku Tuhan, tolonglah aku tetap tunduk pada dia. Mulai waras Kristen kalian kalau begitu. Tuh kan gak ada amin kalau kau begini. Makanya gak heran Tuhan berkata banyak yang dipanggil. Halo. Setiap anak-anak harus menghormati orang tua enggak? Ayolah. Kok ada orang tua lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya melawan orang tua? Kan mulai sesat Anda. Kok ada orang tua lebih sedih anaknya sakit kanker daripada anaknya melawan orang tua? Kan rusak kekristenan seperti ini. Saya peringatkan kalian anak-anak. Apapun alasanmu, jangan ngomong kasar sama orang tua. Apapun alasanmu. Yang begini yang dibutuhkan orang Kristen. Bersyukurlah Anda gereja ini duta Injil murni akan kebenaran. Kita enggak anti kesembuhan. Tapi binasalah Anda, kankermu sembuh, masih kau lawan suami kau. Binasalah Anda, kanker prostat kau sembuh bapak-bapak, masih kau maki-maki istrimu. Binasalah kau anak muda, kalau kau juara, masuk perguruan tinggi yang terbaik, kau jadi punya kedudukan tinggi, tapi masih kau lawan orang tua. Binasalah Anda.
Ini penting. Makanya perhatikan baik-baik. Penyembahan itu bukan sekedar ritual fisik. Ritual fisik alat bantu. Biasa nggak kalau kita menyembah angkat tangan? Ya toh? Tapi kan ada orang yang nggak punya tangan, nggak bisa angkat tangan. Berarti nggak menentukan. Tapi kalau kau punya angkat tangan, kau disuruh angkat tangan, ya angkat tangan lah. Tapi kalau kau nggak punya tangan, ya nggak harus kau angkat tangan. Apalagi tangan kau lagi keseleo, nggak. Jadi silahkan angkat tangan, silahkan nggak angkat tangan, asal dalam ketulusan. Yang sepakat, yang nyambung katakan amin. Yes. Kalau kalian berlutut silakan. Tapi jangan berlutut supaya dilihat orang. Sia-sia itu. Ah, ini penting. Makanya lihat ayat 19. Tampilkan operator ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya. Lanjut. Dia menyebut Yesus sebagai apa? Pertama, kata perempuan itu kepadanya. Apa? Dia nyebut Yesus sebagai apa? Tuhan dalam pengertian sesungguhnya enggak? Enggak. Makanya enggak semua orang ngomong Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Ini penting. Dia bilang Tuhan, tapi berikutnya apa? Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Banyak orang gereja ngomong Yesus Tuhan, tetapi dalam pengertian yang enggak sebenarnya. Bisa enggak orang ngomong Tuhan, Tuhan tapi tetap main judi? Ini enggak ngerti Tuhan nih orang. Bisa enggak ngomong Tuhan, Tuhan tetap berzina? Enggak ngerti Tuhan orang ini. Bisa enggak menyembah nama Tuhan, Tuhan, tetapi dia homo lesbian? Enggak kenal Tuhan. Bisa enggak Anda mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi Anda kompromi dengan dosa? Enggak. Yuk buka Matius 7 ayat 21. Operator, Matius 7 ayat 21. Supaya penyembahan kita bukan sekedar ritual fisik. Ini dia. Sama-sama baca, 1, 2, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Tangkap sampai mati. Selain ketaatan pada firman Tuhan, Anda dan saya enggak berbobot menyembah dia. Selain ketaatan terhadap perintah Tuhan, Anda enggak mengaku dia Tuhan. Hanya ketaatanlah statement hidup orang berbobot. Kaulah Tuhanku. Karena Tuhan artinya kurios, pemilik hidupku. Maka kita imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Eksklusif. Untuk melakukan kehendaknya. Kalau pembantu kami bangun pagi, kami cari, dia enggak ada. Biasanya pagi dia udah mulai nyuci. Istri cari, mbak, enggak ada. Terus kemudian keluar mungkin sapu halaman. Mbak, tiba-tiba tetangga bilang, cari siapa ibu? Pembantu kami. Oh dia lagi nyuci di rumah kami. Loh, kok di rumah kalian? Loh, dia mau mengabdi sama kami. Loh, dia pembantu kami. Ngerti enggak? Kalau kalian berkata Yesus dalam penyembahan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Tapi kau mengabdi kepada setan. Apa itu? Kau tetap benci orang, kau tetap musuh sama edamu, sama iparmu, sama mertuamu, kau gak berdamai. Kau mengabdi sama setan. Yang tebus kau siapa? Kenapa kau mengabdi kepada setan? Nih, lihat ayat 22-23. Dikira dengan bernubuat
khotbah itu identik dengan menghormati Tuhan. Dikira dengan banyaknya mujizat, dikira itu menghormati Tuhan. Tanpa ketaatan gak ada penghormatan kepada Tuhan. Lihat ayat 22. Matius 7. Matius 7 operator. Ayat 22. Tadi ayat 21 sudah kita baca. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga itu hanya ketaatan. Ayat 22 operator. Sahur ayat 22. Pada hari terakhir, lanjut sama-sama baca. Jujurlah, banyak gak orang mengatakan hamba Tuhan diurapi, berbobot dia mengatakan Tuhan karena bisa bernubuat. Banyak gak orang mengatakan itu? Padahal itu bukan. Banyak gak orang berbobot mengatakan dia diurapi, dia sungguh-sungguh berbobot mengatakan Tuhan karena dia ngusir setan. Banyak gak orang menganggap hamba Tuhan diurapi, berbobot menggunakan nama Tuhan karena di setiap kali mendoakan orang sakit sembuh. Banyak gak? Padahal itu enggak. Percayalah kalian. Bernubuat bisa terjadi, ngusir setan bisa terjadi, mendoakan orang sakit sembuh bisa terjadi walaupun gak taat. Karena firman yang disampaikan dia, firman itu yang berbobot, bukan diri dia. Firman itu gak bisa kembali sia-sia. Saya bisa khotbah Anda bertobat, tapi bisa juga sementara ini Anda gak tahu, misalnya saya tamparin istri saya, bisa loh. Karena firman yang saya sampaikan itu yang bekerja, bukan sayanya. Lihat ayat 23 sama-sama baca, ayat 23 sama-sama baca, ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya, pada waktu itulah. Ayolah. Gereja-gereja yang menekankan mujizat tapi mengabaikan pertobatan pelaku firman, gereja itu sesat. Catat baik-baik. Gereja-gereja yang menekankan mujizat, sakit sembuh, tanpa pertobatan dan tanpa ketaatan pelaku firman, itu gereja sesat. Percayalah kalian. Dan itu sedang demonstrasi iblis saat ini. Mengutus nabi palsu, mesias palsu di mimbar-mimbar gereja di Amerika, di Afrika, di Australia, di Eropa, di Asia, termasuk di Jakarta. Di mana-mana tempat hari ini. Supaya jemaat suka sembuh tapi gak suka pertobatan. Gak suka jadi pelaku firman. Itu sedang terjadi. Saya ulangi, buka operator Matius 24 ayat 24. Supaya kita masuk pada penyembah yang benar. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Matius 24 ayat 24. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu. Dan akan muncul, lanjut. Dan mereka, tanda-tanda yang dahsyat. Lanjut. Mujizat-mujizat. Lanjut. Kenapa ada kalimat terakhir? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Karena yang paling efektif iblis bekerja di akhir zaman ini menyesatkan orang gereja melalui tanda-tanda dahsyat. Melalui mujizat-mujizat. Ini Alkitab Anda dan saya. Saya ulangi, jangan anti mujizat. Sekaligus jangan fokus mujizat. Ini penting sekali. Karena banyak yang dipanggil. Hanya sedikit yang dipilih. Karena lebih banyak orang mendekat Yesus pembuat mujizat. Daripada mendekat Yesus membongkar dosa dan kejahatan. Lebih suka orang Kristen mendekati Yesus pembuat mujizat. Daripada mendekat Yesus membongkar kemunafikan kita. Rusak gereja itu Bapak Ibu anak-anak muda. Bersyukurlah Anda punya gereja duta Injil yang senantiasa menegur dosa dan kejahatan. Supaya yang berzina jangan lagi berzina. Yang korupsi jangan lagi korupsi. Yang berbohong jangan lagi berbohong. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Yang menjudi jangan menjudi. Yang rentenir jangan lagi rentenir.
Bersyukur kalian di akhir zaman ini masih ada khotbah yang murni. Sakit sembuh nggak solusi. Ini penting. Makanya kita kembali kepada Yohanes pasal 4. Supaya Anda ngerti pelaku-pelaku firman itu ukuran Kristen yang benar. Yohanes 4 ayat 20. Perhatikan. Nenek moyang kami, lanjut. Apa penekanannya? Ruang dan waktu. Kepercayaan di luar Kristus hanya beribadah ketika hari ibadah. Di luar itu enggak. Ini bahaya sekali. Orang Kristen itu harus mengangkat bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulangi, bagi dialah kemuliaan kalau selama-lamanya. Terbatas waktu enggak? Terbatas ruang enggak? Jangan lihat rohani orang ketika menyembah saja, ketika khotbah. Rohani enggak dia dalam rumah tangganya. Mulai Anda ngerti apa arti Kristen yang benar. Kalau khotbah bagus, tapi di rumah maki-maki istri, enggak pernah ini jadi penyembah ini. Terbatas ruang dan waktu. Orang Yahudi itu kiblatnya Yerusalem. Kalau Anda ke Israel, orang berdoa di tembok ratapan karena di balik tembok itu ada bait Allah, kiblat mereka. Termasuk kepercayaan-kepercayaan ada kiblat. Kristen itu tidak ada kiblat. Karena apa? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Karena apa? Kiri kananku ada Tuhan. Lanjut. Kalau kiri kanan kita ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan, berani enggak kita diam-diam korupsi? Kenapa ada di antara Anda masih korupsi? Karena Anda nggak bisa jadi penyembah. Berani nggak Anda diam-diam berzina? Enggak. Karena Anda menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berani nggak Anda diam-diam buka situs porno, mendekati hidup dalam keadaan tetap homoseks lesbian? Enggak. Kanker nggak serius, sembuh nggak bernilai, tetap menjaga kerohanian tidak terbatas ruang dan waktu, itu nilai. Ini penting. Ini penting sekali. Bapak Ibu, orang Yahudi itu sembahyang 3 kali sehari, tapi kalau orang yang fundamental sekali itu 7 kali sehari. Ada agama tertentu sembahyang 5 kali sehari. Jawab, orang Kristen beribadah, sembahyang, menyembah Tuhan berapa waktu? Yang keras, berapa waktu? Berapa waktu? Sangkin setiap waktu kan gak ada waktu lo kan. So akrab, setiap waktu. Kristen, bangun pagi aja kau malas. Ini bukan kebetulan kalian hadir saat ini. Karena Tuhan sayang sekali sama kalian. Terus dia dengan kesabarannya mengejar kalian supaya kalian Kristen yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Itu saya nggak bosan-bosan. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Rohani nggak saya ketika istri saya marah-marah? Ayolah. Jangan sesat.
Saya khotbah, kalian diberkati, bukan itu representatif rohani. Saya khotbah, saya lakukan gak yang saya khotbahkan? Itu ukuran rohani. Ayolah. Iblis itu bapak pembohong. Sedikit pun gak niat pensiun. Silakan kau khotbah, silakan kau penyembahan, silakan kau basaro, silakan lakukan mujizat-mujizat. Yang penting jangan bertobat, yang penting jangan pelaku firman. Itu tipuan setan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan, kita ditegur, mintalah ampun. Yang berbohong jangan lagi berbohong, yang sombong jangan lagi sombong, yang mudah tersinggung, pemarah, dendam jangan lagi lakukan itu. Yang ngelawan suami jangan lagi ngelawan suami, yang kasar sama istri jangan lagi kasar terhadap istri. Anak-anak, apapun alasanmu, sopan kau sama orang tua kau. Yang sepakat katakan amin. Ini Kristen. Kalau bukan keteladanan kehidupan sehari-hari, Anda sama sekali gak pernah menyembah Tuhan. Catat baik-baik. Makanya saya usahakan persingkat. Lihat ayat 22. Ayat 22. Sama-sama baca. 1, 2, 2,5, 3. Bukan Matius 7, ampuni. Kembali Yohanes 4. Yohanes 4, ampuni dia. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Menyembah Tuhan. Kalau kau nggak kenal Tuhan, nggak bisa menyembah. Kalau kau nggak kenal Tuhan, kau nggak bisa menyembah. Kalau kau nggak takut main-main dalam dosa, kau tidak kenal Tuhan. Dosa itu sangat mengerikan di mata Tuhan. Saking mengerikan, hanya upah dosa maut. Saking mengerikan, Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa. Nggak ngeri itu dosa. Seharusnya orang Kristen yang mau menyembah Tuhan berkata, Tuhan tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Itu doanya lebih penting daripada sakit sembuh. Bukan kemungkinan, bukan excuse. Tetapi proses pertumbuhan. Tuhan tolong jangan aku berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan tolonglah, kalau sampai saya berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang aku. Bahwa aku sampai kapanpun gak pernah cocok dengan dosa. Itu mulai waras Kristen Anda. Kalau sampai berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Itu baru mulai waras Kristen Anda. Tuh jarang menyambut kalau khotbah begini, jarang. Amin, jarang. Halo, berbahagialah Anda bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Ketika Anda berbuat dosa langsung ketahuan. Berbahagialah Anda. Malanglah hidup Anda bapak, ibu, saudara. Kalau Anda berbuat dosa gak ketahuan. Malanglah hidup Anda. Lebih malang lagi hidup kita Bapak Ibu. Kalau berbuat dosa gak ketahuan. Tetap kita berpenampilan rohani. Dan dia anggap orang kita rohani. Itu yang saya bilang, itulah kesurupan tingkat tinggi. Kalau kesurupan di lantai ini menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa, itu kerasukan roh jahat kopral. Kelas rendah itu, saking rendahnya gak pintar nyamar dia. Langsung ketahuan, ini kerasukan setan ini. Jadi kalau Anda berbuat dosa sebaiknya gelepar-gelepar aja langsung. Supaya kelas rendah Anda. Tapi kalau Anda berbuat dosa, gak ketahuan, tetap Anda bisa memuji nama Tuhan. Bisa Anda basaro, bisa Anda khotbah. Rusak begini. Dan itu tidak sedikit, banyak. Ayolah, bersyukurlah Anda di akhir zaman ini
Masih ada khotbah-khotbah menegur dosa, bahwa dosa itu sangat serius. Kanker enggak serius Bapak Ibu. Maafkan saya. Anda sampai mati enggak punya anak enggak serius. Maafkan saya. Anakmu lahir kakinya kecil sebelah enggak serius. Berdosa yang serius. Ayolah. Kalau kalian gak mengenal Allah, Anda gak bisa menyembah Dia. Rata-rata orang Kristen, rata-rata banyak pendeta pengkhotbah menyembah Allah yang gak dia kenal. Maafkan saya, beberapa tahun yang lampau, ada bapak-bapak dekati saya, Pak Ridwan luar biasa gembala kami. Oh pujitan. Tahu gak Pak Ridwan, kemarin dia baru turun dari surga. Sedih rasanya saya. Jangan gitulah. Oh luar biasa penuh urapan. Jangan begitu, jangan begitu. Oh Pak Ridwan iri ya. Gembala kami biasa naik turun surga. Ya Tuhan. Ini gak kenal Tuhan orang-orang seperti ini. Kalau ada orang khotbah yang biasa naik turun surga, ini gak kenal Tuhan orang-orang ini. Dan ini dikagumi. Sampai saya bilang, percaya enggak Yesus pernah jadi manusia? Percaya Pak Ridwan. Dia sudah mati di kayu salib. Percaya. Dia sudah bangkit. Percaya. Dia sudah naik ke surga. Percaya. Udah turun belum? Belum. Kok Tuhan belum turun, gembala kau naik turun. Jangan gitulah. Halo, saya enggak ngajak Anda untuk bercanda. Supaya Anda mengenal Tuhan Anda. Saya lagi habis khotbah di satu perusahaan di Surabaya. Makan di restoran. Seorang bapak-bapak datang ke saya. Salam Pak Ridwan lagi pelayanan di Surabaya. Iya. Dia buka handphonenya, video gembalanya. Dan ini banyak Bapak Ibu. Apa dia katakan? Tuhan Yesus menyuruh saya ke neraka. Untuk menanggung kesalahan jemaat. Kalau Yesus perlu ditolong, Tuhan yang mana kau kenal ini? Yesus gak perlu ditolong. Dan makin lama makin banyak ikutin dia. Loh Anda kira waktu Yesus di dunia, waktu Yesus berkorban, emang banyak ngikuti dia? Sedikit yang ikut dia. Halo, yang suka kebenaran itu sedikit. Yang suka kesembuhan itu banyak. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Kanker enggak serius, enggak mengenal Allah serius Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 8 operator. Kanker enggak serius, enggak mengenal Allah sangat serius. Karena engkau tidak bisa menyembah Allah. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Lihatlah yang serius menurut Alkitab serius. Kalau kau jadi jenderal, enggak berhasil di mata Tuhan. Kalau kau mengenal Allah, entah kau jenderal atau kopral, itu berhasil di mata Tuhan. Kau pengacara terkenal, kekayaan kau banyak, kau pengacara kampungan, masa bodoh, bukan itu ukuran keberhasilan dan kegagalan. Kau dan saya mengenal Allah enggak? Itu namanya keberhasilan. Halo? Selaraskanlah pikiran, perasaan, tujuan hidup kita dengan firman Tuhan. Selaraskan. Kalau dengan segala dinamika rumah tangga kalian, akhirnya kalian benci istri kalian benci suami kalian, selesai kalian. Kanker enggak serius, enggak mengenal Allah, enggak mengasihi, serius. Kenapa sih orang Kristen 2 puasa sakit sembuh? Kenapa enggak 2 puasa mengasihi? Ada apa Kristen sekarang ini? Kenapa kalian 2 puasa supaya anak kalian pintar? Bukan saling mengasihi. Sedih hati Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Kita mengasihi orang gak tergantung kelakuan orang. Sampai Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Sejahat apapun istrimu, sejahat apapun suamimu, tetap mengasihi. Ini Kristen yang benar.
Kalau enggak, kalian tidak mengenal Allah. Sekalipun kalian doktor teologi, kalian tidak mengenal Allah. Sekalipun khotbah kalian bagus, kalian tidak mengenal Allah kalau tidak mengasihi. Seburuk apapun kelakuan orang, jangan kita batal taat untuk mengasihi dia. Itu Kristen. Itu Kristen. Karena begitu besar kasih Allah dengan dunia ini. Dunia ini jahat, seteru Allah, menyakiti hati Allah. Tapi Tuhan mau berkorban. Bukankah kita berkorban dalam perkawinan? Bukankah kita berkorban menghadapi saudara, menantu, mertua, tetangga sekalipun? Kalau enggak, kalian enggak mengerti menyembah Tuhan. Karena penyembahan bukan sekadar ritual fisik. Saya percepat. Lihat ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Karena proses perjanjian lama perjanjian baru. Dan sudah tiba sekarang. Starting point Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus, orang Yahudi menyembah di bait Allah. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Di luar itu gak boleh menyembah. Tapi sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Kata Bapa. Artinya apa? Bapa itu yang menciptakan kita. Yang sepakat katakan amin. Kita diciptakan untuk jadi penyembah dia. Apa arti penyembah? Untuk taat pada dia. Ketaatan itulah penyembahan yang sesungguhnya. Khotbah jadi berbobot kalau khotbah itu kesimpulan dari ketaatan kehidupan sehari-hari. Penyembahan jadi berbobot kalau penyembahan kita itu kesimpulan dari ketaatan kehidupan sehari-hari. Karena kita mengasihi istri kita, Anda mengasihi suami Anda, bagaimanapun kelakuan dia, ketika Anda menyembah, aku mengasihi engkau, berbobot nyanyian Anda. Tapi kalau Anda benci, maki-maki, malah ngomong jorok sama pasanganmu, kau nyanyi, itu melempar kotoran kepada salib Kristus. Ini penting. Bapa itu menciptakan kita untuk menyenangkan dia. Perhatikan baik-baik. Kita dipakai dia. Di situ Tuhan disenang. Kita dipakai dia bukan waktu khotbah. Waktu khotbah belum tentu dipakai Tuhan. Waktu mendoakan mujizat-mujizat belum tentu dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan ketika dia pelaku firman. Di luar pelaku firman, Anda dan saya tidak sedang dipakai Tuhan. Kalau Tuhan suruh, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita lakukan, kita sedang melayani Tuhan. Karena Tuhan yang berkata demikian. Kalau Tuhan suruh, hai istri tunduklah pada suamimu. Kau tunduk kepada suamimu, enggak ada kaitan dengan kelakuan suamimu. Kau sedang menyenangkan dia, sedang melayani dia. Selain pelaku firman, tidak ada orang melayani Tuhan. Catat baik-baik. Ulangi, 1, 2, ya. Selain pelaku firman, tidak ada orang melayani Tuhan. Catat baik-baik. Ini penting supaya Anda mengerti apa arti melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa membuat kita menyembah dia ketika kita taat pada dia. Tapi Anda tahu, kita nggak bisa menyembah dia kalau kita berdosa. Dosa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Kalau putus, kita nggak bisa dipakai dia. Maka saya ulangi, tidak pernah bosan-bosan. Jangan main-main dalam dosa. Jika ada dosamu dikasih tahu hari ini pertobatan itu bukan minggu depan. Hiduplah dalam kebenaran, itulah orang dipakai Tuhan. Makanya saya ulangi, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan itu?
khotbah yang benar bisa dipelajari. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Kalau suami yang benar, bukankah itu kelakuan? Tapi sementara ini banyak orang pengkhotbah suka sekali dikagumi orang. Tapi dia hianati perkawinannya. Orang bisa Anda bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Beribadalah kepada Tuhan. Berikutnya, Bapa itu mau kita menyembah dengan roh. Roh itu artinya apa? Harus lahir baru, starting point. Karena setiap orang berdosa, Adam dan Hawa, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Begitu dimakan buah itu, mereka mati enggak? Secara fisik enggak, tetapi rohnya mati. Mulai bertobat, lahir baru. Yang kedua, harus kita belajar mengenal Tuhan supaya roh kita yang menyala-nyala, bukan daging kita yang menyala-nyala. Sederhana ya Bapak Ibu, maafkan saya. Kalau ada keluarga pesta perkawinan, diadakan di tempat yang mewah. Banyak enggak makanannya? Jawab. Anda pilih makanan yang enak atau makanan yang sehat? Ketahuan dagingmu yang menyala-nyala atau rohmu yang menyala. Yang rakus lihat saya, daging kau menyala-nyala. Udah pilih makanan yang enak, siapkan lagi kantong plastik. Daging kau menyala-nyala itu Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah kau sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya sebelum meninggal udah bertobat kau bawa kantong plastik. Kayaknya ketawa kalian mengandung tangisan. Ayolah, kalau kita ke pesta, ke pertemuan, fokus kita apa? Bukan apa yang kudapatkan, apa yang kuberi. Setiap kali saya khotbah di mana saja, saya enggak berpikir persembahannya berapa, apa yang enggak. Saya berpikir bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan yang murni, mereka berjumpa Yesus, mereka taat kepada Yesus. Apa yang saya beri itu fokus saya. Terserah yang lain. Sehingga Anda bisa dapatkan saya khotbah di gereja yang kecil, ada tempat-tempat saya ibadah, saya yang keluar duit. Karena fokus kita bukan apa yang ku terima, apa yang ku beri. Supaya sehat pelayanan kita. Maka berikutnya dengan roh dan kebenaran, hidup benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan itu dia puncaknya supaya Anda bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenar. Benar gak kita jadi suami? Benar gak Anda jadi istri? Benar gak Anda dalam pacaran anak muda? Benar gak Anda menggunakan uang? Benar gak Anda memberikan perpuluhan? Benar gak Anda baca kitab tiap hari? Benar gak Anda naik motor gak pernah lawan arah? Ayo dong. Kalau enggak, jangan bicara menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sedihnya saya beberapa gereja menyimpulkan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dengan bahasa roh. Tidak, sama sekali tidak, keliru atau sama sekali orang enggak ngerti. Bukan karena bahasa roh atau enggak bahasa roh. Keliru. Karena ini bicara bukan bahasa roh tapi hidup roh kita. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Maka penutup. Bagaimana penyembahan kita harum di mata Tuhan digambarkan dalam perjanjian lama. Pertama, tujuannya ketika kita semata-mata menyenangkan Dia. Itulah dibalik kata hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Yaitu sentrisnya Kristus menyenangkan Dia. Pertama, ketika perjanjian lama, bagaimana di altar persembahan domba itu wangi di hadapan Tuhan? Catat bebek. Pertama, ambil domba tak bernoda dan tak bercacat. Ulangi, ambil domba apa? Itu namanya kita bertobat lahir baru. Tak bernoda dan tak bercacat, artinya kita bertobat minta ampun dosa. Kita diampuni dosa warisan dan dosa perbuatan. Ini tak bernoda tak bercacat. Setelah diambil yang tak bernoda tak bercacat, apakah sudah wangi di hadapan Tuhan? Belum. Harus dikuliti. Dikuliti dia. Pertanyaan saya, kalau saya tanya Anda,
Anda nggak tahu tadinya saya ambil dari mana ini binatang. Tapi domba ini saya kuliti, dia tanpa bulu, tanpa kulit. Saya tanya Anda, tahu nggak binatang apa ini? Apa ya? Kambing, domba, anjing. Tapi begitu Anda dekat, Anda cium domba, masih ketahuan domba. Kemudian daging ini harus saya potong-potong. Setelah dipotong-potong, saya tanya, tahu nggak daging apa? Oh nggak tahu, daging apa nih? Anjing, kambing, domba. Begitu dekat, oh domba masih ketahuan. Ini belum penyembahan dalam roh dan kebenaran. Maka ini daging ini diletakkan di mezbah, dibakar, jadi abu. Kalau abunya saya ambil, Anda nggak tahu urutan dari pertama. Abunya saya ambil, saya tunjuk Anda. Tahu nggak apa ini? Nggak tahu. Kayu Bapak Riton bakar ya? Enggak. Tebak, nggak tahu. Anda cium juga nggak ada baunya. Sama sekali nggak tahu ini domba. Disitulah harum di mata Tuhan. Halo. Hidupku bukan aku lagi. Itulah harum di mata Tuhan. Contoh, cocok nggak kita mentaati balaslah kejahatan dengan kebaikan? Cocok nggak? Jujur dong, cocok nggak? Enggak. Jangan sok rohani kau. Paling cocok kita balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kau lebih baik dari saya. Kalau saya dulu enggak. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Maaf ya. Kalau orang bilang saya dulu, monyet lu monyet kurap. Harus tambah dia. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Catat baik-baik. Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kurang puas saya. Balaslah kejahatan dengan diam. Menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi. Melainkan itulah penyembahan sesungguhnya. Makanya ciri utama ajaran Kristen harus sangkal diri pikul salib. Tanpa ini Anda gak bisa kenal Tuhan. Karena diri kita ini selalu jadi pengambil keputusan terhadap diri kita. Diri kita seringkali jadi tuan. Makanya harus ada proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu hanya bisa proses itu terjadi kalau Anda dan saya militan sangkal diri pikul salib. Dimulai dalam perkawinan karena gak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Sangkal diri pikul salib mulai di rumah, di perkawinan. Bapak-bapak jawab, mana kita lebih mudah? Sabar sama istri atau sabar sama istri orang? Gak usah ketawa, jawablah. Kalau kau sabar sama istri orang itu drakor. Kalau kau bisa sabar sama istrimu sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Mulai bicara persembahan yang wangi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah kata Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Supaya kau mengerti apa kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Dengan cara persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sakit sembuh berkenan pada kita. Bertobat berkenan pada Allah. Makin kaya berkenan pada kita. Taat kepada firman Tuhan berkenan pada dia. Pulanglah dari tempat ini. Lakukanlah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tidak sekedar ritual fisik. Ritual fisik perlu. Tetapi bukan itu menentukan. Tapi kehidupan kita yang benar di mata Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu dan kondisi. Bangkit berdiri. Tepuk tangan yang keras di hadapan Tuhan. Pemain musik, kita nyanyikan satu lagu. Yuk kita mengenal Tuhan kalau kita mengasihi.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat pada perintahnya, maka fokuslah. Kasihlah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Untuk itu orang menyembah Allah harus mengenal Allah. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau gak mengenal Dia. Maka kita nyanyikan lagu ini sebagai iman kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Amin. cinta Yesus Selamanya. Katakan langsung kepada Tuhan. Ku mau cinta Amin. Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan kalau kita mau sepakat, kita dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Gak ada pilihan lain. Taat, taat, dan taat sampai mati. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kanan kalian tinggi-tinggi. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan kanan kalian tinggi-tinggi. Dipakai Tuhan artinya apapun perintah Tuhan taati Bapak Ibu anak-anak muda. Roh Kudus, Roh Penolong dikirim buat kita untuk kita dimampukan untuk taat. Taat itu bukan pilihan bisa atau tidak bisa, melainkan soal mau atau tidak mau. Kalau kau mau, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Berdoa, berdoa, berdoa. Akui dosa dan kejahatanmu dan jangan ulangi lagi. Apapun perintah Tuhan, jangan korbankan karena masalah-masalah hidup. Ketaatan pada firman Tuhan jangan pernah korbankan sekalipun kita menderita dan sengsara. Bahkan sekalipun taruhannya nyawa kita. Taatlah sampai mati, itulah kesimpulan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami tidak henti-hentinya bersyukur dan sungguh bersyukur ya Tuhan. Kau yang memperkenalkan dirimu, Engkau turun ke dunia. Kau memperkenalkan dirimu dengan Engkau berkorban, Kau sangat mengasihi kami. Kau yang memperkenalkan dirimu dengan luar biasa ya Tuhan. Dengan setia, sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Kau begitu aktif, antusias, memperkenalkan dirimu melalui Alkitab yang ada di rumah kami untuk kami baca. Melalui kami rajin ke gereja ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami bilang kami mengenal Engkau. Masih ada dosa kejahatan masih kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Kami semua mau bertobat ya Tuhan. Kami tidak mau lagi mengulangi dosa-dosa kami. Roh Kudus, Roh Penolong, follow up kami semua. Bukti kami mengenal Engkau, kami taat kepada Engkau. Sehingga ketika kami beribadah, kami menyembah Tuhan dalam konteks ritual. Kami menyembah Engkau, kesimpulan dari ketaatan kami dalam kehidupan sehari-hari melakukan firman Tuhan. Proseslah kami seperti domba menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Melalui proses pengulitan, pemotongan dan sebagainya Tuhan. Karuniakan kami Tuhan sebelum ajal kami tiba. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Sehingga persembahan yang berkenan, wangi sepenuh segenap hati, sungguh Kau dapatkan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itulah Kau tebus kami, untuk itulah Kau nyatakan Immanuel, untuk itulah Kau kirimkan Roh Kudus kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberkati kita lewat firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Diberkati bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilahkan. Sambil kita saksikan tayangan pengumuman berikut, silakan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Sylvia G. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, syukur kita kepada Tuhan. Glory. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Mari sama-sama katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semua yuk. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ya, sama-sama angkat pujian kita dengan syukur. Thank you Lord. Sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Sama-sama semua ya. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh, kasih Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama jamaah saja. Setinggi-tingginya yuk. Setinggi-tingginya. Sedalam lautan yuk. Seindah. Sama-sama semua ya. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, jemaat saja. Setinggi-tingginya langit. Come on, say. Sedalam lautan, amin. Yuk. Seindah. Sama-sama duta Injil katakan ya. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama singers, bawa pujian kita buat Tuhan. Setinggi-tingginya langit, yeah. Sedalam lautan, seindah. Ya Tuhan, setiap kita yang percaya mari duta Injil. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, sama-sama angkat pujian, haleluya. Dahsyat yuk. Sedalam lautan, benar Tuhan. Puji Tuhan. Mari nyatakan sama-sama semua. Sama-sama duta Injil katakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit ini bersama-sama. Ada gerakannya. Jadi kita sama-sama bersuka cita sebelum kita keluar dari pintu gereja kita. Dan hidup kita memberkati banyak orang di luar sana. Sukacita Tuhan menyertai setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua siap? Semua siap? Tangannya seperti ini yuk. Setinggi-tingginya. Yeay. Dalam-dalam yuk. Amin. Seindah. Cinta kita buat Tuhan Yesus sama-sama seperti ini yuk. Sama-sama lagi buat Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama sekali lagi yuk. Nyatakan. Setinggi-tingginya. Amin. Sedalam. Kami kembalikan kepada Gembala Sidang Gereja Duta Injil, Bapak Pendeta Dr. Hiswana Natawijaya, mengakhiri ibadah kita dalam doa penutup dan doa berkatnya. Yes Tuhan, amin. Kasih Yesus mengalahkan segala.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asyik. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang baik, yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan. Iman percaya. Yesus satu-satunya juru selamat. Momen ini anak-anaknya mengatakan di dalam hati sanubarinya. Mengatakan, aku mengasihi Yesus. Aku adalah penyembah, worshiper kepada Yesus. Menyembah di dalam roh dan kebenarannya. Walaupun cuaca kau menghadapi ombak-ambing situasi. Hatimu, hati anak-anaknya tidak goncang. Karena tangan Allah selalu menopang anak-anaknya dalam kehidupan. Anak-anaknya punya hati, mata tertuju hanya kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Anak-anaknya mengasihi Allah. Tidak hanya berkata-kata, tetapi dengan perbuatan melakukan, menyangkal diri, semuanya ditujukan kepada Yesus. Yesus tak pernah lalai. Bantuannya tidak pernah lalai. Dia selalu tepat menolong anak-anaknya. Dibuat anak-anaknya dengan penuh kemenangan. Kuasa Dia adalah tak terbatas. Apa yang kau lihat ini hanya sementara saja. Akan lewat. Kau tetap dalam perlindungan Tuhan. Kau menyembahnya di dalam roh kebenaran dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Allah akan membuat semuanya dibuat berhasil. Dan kita dipastikan keluar sebagai pemenang. Demikian hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Come on, singer, sing.